jadi guru Al-Quran karena ini kayaknya ada fenomena baru Ustaz. Kayaknya guru Al-Quran ini menjadi calon mantu dambaan juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Kali ini saya sedang berada di kantor UMI Kediri. Dan bersama saya telah hadir Ketua UMI Kediri Ustadz Fuad Imron MPDI. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah pangestunipun. Alhamdulillah. Nah, gini Ustadz, tentu menjadi guru Al-Quran itu merupakan salah satu kebanggaan tersendiri di mana kita bisa mendakwahkan Al-Quran walaupun di level yang terbawah, yakni mengajarkan bagaimana cara membaca. Nah, ini untuk bisa menjadi guru Al-Quran yang baik itu seperti apa ini tahapannya ataupun tips-tipsnya sehingga bisa menjadi guru Quran yang baik? Terima kasih Ustadz Gunardi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Baik, untuk menjadi guru Al-Quran di UMI itu sangat mudah dan pastinya banyak ilmu-ilmu baru yang akan ditemui bagi orang-orang yang akan bergabung dan mendakwahkan Al-Quran melalui metode UMI ini. Seorang pengajar Al-Quran di metode UMI itu setidaknya ada beberapa hal yang harus dipenuhi kriterianya. Yang pertama, dia harus tartil membaca Al-Quran. Tartil. Dalam artian dalam metode UMI dia harus lulus tasqih. Kenapa harus lulus tasqih? Karena dia adalah seorang pengajar yang akan mencontohkan bacaan kepada muridnya. Nah, sehingga secara otomatis dia harus baik dulu bacaannya. Kalau dia belum baik, tidak mungkin dia menghasilkan murid-murid yang kualitasnya baik. Seperti itu. Yang kedua, dia harus menguasai bacaan gharib dan tajwid dasar kalau di metode UMI. Bacaan gharib itu apa? Bacaan gharib itu adalah bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang antara tulisannya dengan cara membacanya beda. Contohnya ada majroha dibaca majreha. Ada lagi la ta'manna dibaca la ta'manna dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran kalau kita mau menelaahnya yang antara tulisan dan cara membacanya itu berbeda. Itu yang kedua, menguasai gharib dan tajwid dasar. Kalau tajwid dasar itu berarti hukum-hukum bacaan Al-Quran yang mungkin selama ini sudah banyak yang tahu atau mungkin hafal, tapi belum tentu tahu prakteknya. Belum bisa mempraktekkan. Ya, contohnya kalau di metode UMI itu anak-anak dia selain bisa membaca Al-Quran dengan benar, juga harus tahu hukum-hukum bacaannya. Contohnya misalnya idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu hukum bacaan apa? Mad tabi'i. Sebabnya apa? Fathah diikuti alif. Mad tabi'inya lah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Itu masih satu hukum bacaan, panjang ya. Iya. Idza jaa hukum bacaan apa? Mad wajib muttasil. Sebabnya ada mad bertemu huruf hidup dalam satu kalimat. Panjangnya dua alif atau empat harokat. Itu contohnya. Jadi setiap lafadz yang dibaca itu anak-anak kita di metode UMI nanti dia bisa menguraikan, istilahnya menguraikan ayat ini hukum bacaannya apa, sebabnya apa, pengertiannya apa, sampai seperti itu. Maka seorang guru juga harus menguasai itu. Kalau gurunya nggak menguasai, mustahil muridnya bisa menguasai juga. Itu yang kedua, menguasai gharib dan tajwid. Dan yang ketiga adalah guru itu harus terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Nah, itu sangat penting karena seorang guru Al-Quran dia
jangan hanya membacanya itu ketika mengajar. Tapi membaca Al-Quran itu menjadi kebiasaan sehari-hari, setidaknya entah itu 1 lembar, 2 lembar, 1 juz. Nah, kalau misalkan, kalau bisa 1 juz berarti kan 1 bulan sekali khatam. Nah, itu menjadi penyemangat bagi seorang guru Al-Quran kalau bisa setiap hari kita meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Iya. Yang keempat, dia harus menguasai metodologi pengajaran metode Umi. Di metode Umi itu ada metodologinya, bagaimana mengajarkan jilid per jilid, mulai jilid 1, 2, sampai jilid tajwid. Juga dalam pembelajaran ada juga pembagian waktunya. Jadi manajemen waktu dalam pembelajaran itu di metode Umi sudah sangat lengkap ya. Jadi seperti RPP-nya itu sudah sangat jelas kalau di sekolah ya. Jadi RPP itu sudah ada, tinggal guru mempraktekkan. Ada pembagian waktu 5, 10, 10, 35 dalam waktu 1 jam. Itu kalau bisa diterapkan oleh seorang guru, hasilnya insya Allah maksimal. Nah, dalam proses pembelajaran. Termasuk juga dalam lingkup metodologi itu adalah bagaimana seorang guru bisa melakukan manajemen pembelajaran. Dalam arti tidak hanya struktur pembelajarannya yang bagus, tapi juga bagaimana bisa mengelola kelas. Ya, mengendalikan anak-anak, karena dalam metode Umi itu dalam pembelajaran 60 menit itu full. Anak-anak tidak ada waktu untuk bermain-main selama 60 menit. Full belajar terus selama 60 menit itu. Yang keempat, yang kelima ya, adalah dia harus berjiwa da'i dan murabbi. Karena guru, apalagi guru Al-Quran, dia adalah orang yang mengajarkan kalam-kalam ilahi. Maka dia harus memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Baik dicontoh secara bacaannya, dicontoh akhlaknya, dicontoh perilaku sehari-harinya oleh anak-anak. Itu ya memang berat ya. Berat atau mudah? Tapi kalau dijalani insya Allah mudah. Jadi berjiwa da'i dan murabbi. Kemudian yang keenam, ini yang sangat penting, disiplin waktu. Ya. Ini sangat diperlukan dalam profesi apapun ya. Ya. Di metode Umi seorang guru itu harus memang benar-benar disiplin waktu, karena kita dalam pembelajaran tadi sudah saya katakan ada 60 menit pembelajaran itu pas. Jadi mulai pembukaan sampai penutupan itu 60 menit. Juga apalagi di metode Umi itu kita ada target. Target harian, target per jilid, bahkan target anak tuntas dalam sebuah lembaga, baik itu TPQ maupun sekolah formal. Misalnya harus 2 tahun tuntas, itu bisa kalau disiplin waktu, karena sudah dihitung semuanya. 1 jilid ada 40 halaman, nanti harus selesai dalam berapa kali pertemuan. Nanti berarti 1 semester dapat berapa jilid, 1 tahun berapa jilid, itu sudah kita tata dengan sedemikian rupa sehingga sebenarnya sangat memudahkan guru-guru. Ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah seorang guru Al-Quran dia harus berkomitmen pada mutu. Maksudnya bagaimana? Dia harus benar-benar memastikan pembelajaran yang disampaikan itu benar-benar bermutu. Tidak hanya sistemnya yang bermutu, tapi prosesnya itu harus benar-benar bermutu. Nah, wujud dari bermutu itu apa? Kalau dari kita, dari manajemen Umi, baik Umi pusat maupun Umi daerah, itu senantiasa melakukan supervisi dan pembinaan di dalam pembelajaran. Secara berkala ada pembinaan guru. Ya, ada pembinaan guru juga, ada supervisi juga, dan kita sudah ada pegangannya. Ketika melihat guru mengajar, kita tahu dia 60 menit itu sudah dilampaui semua tahapan-tahapannya atau tidak, itu kita akan mengetahui. Nah, makanya metode Umi itu sangat pas, apalagi kalau ingin diterapkan di lembaga pendidikan formal. Jadi memang sistem kita yang kita bangun itu memang sistem yang mudah untuk diterapkan di
lembaga formal. Di lembaga formal aja bisa, apalagi di TPQ lebih bisa lagi. Nah, itu diantara kiat-kiat seorang guru Al-Quran di metode UMI. Tentang ini Ustaz, biasanya calon guru itu ya namanya bukan gagal ya, barangkali tertunda karena tidak lulus taskhih gitu ya. Ya sudah ikut tahsin tetapi ketika ikut taskhih itu tidak lulus atau mungkin lulus baru jilid 5 6 seperti itu. Nah, ini kiat-kiatnya seperti apa nih? Mungkin singkat tapi supaya teman-teman yang sudah tahsin ini lebih bersemangat lagi gitu. Terima kasih. Sebenarnya saya katakan tadi sangat mudah menjadi guru Al-Quran metode UMI. Kita bacaannya juga standar, tidak begitu sulit. Yang penting ketika kita belajar, kita niatkan yang baik, niatkan yang sungguh-sungguh. Kemudian tidak hanya itu, harus benar-benar ketika ada pembinaan rutin mengikutinya. Apalagi yang sering kita sampaikan kepada calon guru adalah ketika Ustadz, Ustadzah atau Bapak Ibu ingin mengikuti pembinaan di metode UMI, syaratnya ada 2. Yang pertama, jangan menyalahkan umurnya. Kadang kan merasa sudah tua, akhirnya baca sulit, akhirnya mari aku wis tuwek, jadi sulit gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, jangan menyalahkan guru. Jangan cari kambing hitam mungkin. Iya. Nah, ini jangan menyalahkan guru. Baik itu guru yang sedang mengajarnya atau mungkin guru yang telah mengajar sebelumnya. Misalkan dia menemukan sesuatu yang baru di metode UMI akhirnya mengatakan, oh berarti guruku dulu salah. Nah itu jangan sampai. Iya. Memang sedikit banyak guru yang dulu itu sudah setidaknya sudah mengenalkan Quran kepada kita gitu ya. Karena pembelajaran Al-Quran itu adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Belum tentu kalau sekarang belajar itu belum tentu tidak ada kaitannya dengan sebelumnya. Pasti semuanya berjenjang berkelanjutan. Jadi sebenarnya mudah untuk mempelajari Al-Quran, apalagi menjadi seorang guru. Yang penting di awal kita niatkan yang baik, insya Allah Allah akan memberi jalan yang mudah. Itu dia. Ya intinya semangat dan terus belajar gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman atau sahabat Al-Quran semua yang sedang bersemangat untuk menjadi guru Al-Quran, karena ini kayaknya ada fenomena baru Ustaz. Kayaknya guru Al-Quran ini menjadi calon mantu dambaan juga gitu. Jadi para jomblo ini kalau mau menambah grade-nya itu bisa lewat menjadi guru Al-Quran gitu. Dan jangan itu. Oh gitu ya, enggak boleh. Harus ikhlas gitu ya. Menjadi guru. Ya, setidaknya ada modal sosial lah ketika sudah bisa mengajarkan Al-Quran, kita untuk bisa terjun ke masyarakat, mungkin seperti itu. Saya kira demikian Ustadz Imron, terima kasih atas tips-tipsnya maupun tadi ulasannya tentang bagaimana kita bisa menjadi guru Al-Quran yang baik. Dan tentu jika panjenengan atau teman-teman semua pengen menjadi guru Al-Quran, bergabunglah dengan metode UMI yang sekarang ada di Jalan Kiai Doko nomor 1 atau di dekat Masjid Habibie 126. Oh ya, Jalan Kiai Doko 126, nanti ada di sini ya. Ya, demikian wawancara saya dengan Ketua UMI Kediri Ustadz Fuad Imron MPDI. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.